Halo, balik lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi sama aku seperti biasa, Aisyah Latiba. Sebelum kita mulai, aku mau ngasih dong, as always, salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Happy banget, Aisyah mau nyapa dulu. Selamat sore untuk kamu yang udah bergabung via Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Indo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. As always, selalu happy kalau setiap Aisyah podcast barengan sama Partai Perindo, karena bakal ada e-voucher belanja totalnya Rp300.000. Ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang mempunyai quotes terbaik. Tapi ingat ya, harus ada kuncinya, alias kamu harus follow dulu Instagram di @partaiperindo. Aisyah senang banget karena seperti biasa kalau ngomongin podcast Aksi Nyata untuk Indonesia dari Partai Perindo, kita punya tema dan punya pembahasan yang relatable banget untuk millennials di luar sana. Atasi gugup dan gagap dengan cara jitu public speaking. Banyak yang bilang public speaking itu gampang. Emang ngomong depan orang itu gampang? Nah, kita cari jawabannya barengan sama Mas M. Syaiful Muktapa CSTMICMC CPS, atau yang biasa kita kenal dengan Mas Uta. Hai Mas, apa kabar? Halo. Hai, kabar baik ya? Baik dong, selain juga baik secara jasmani rohani, kita juga semoga isi kantongnya juga baik. Wah, saya agak sulit kalau ngomongin invoice dan tagihan dan juga cicilan nih ya. Mas Uta, ini pembahasannya hari ini seru banget. Gimana menjadi public speaker yang oke? Karena banyak yang bilang di luar sana ngomong itu gampang, tapi kenapa nggak semua orang bisa ngomong? Caranya tuh gimana sih Mas Uta? Oke, sebenarnya banyak dari kita memahami kalau seandainya public speaking itu kan hanya modal ngomong ya. Apalagi kalau seandainya orang lihat, ih MC enak ya, cuman modal ngomong doang. Itu padahal mereka nggak ngerasain gimana sakit hatinya ketika kita interaktif tuh dikacangin. Ataupun kadang kita tuh kebingungan pas di tengah-tengah lupa pembicaraan. Itu kan pasti harus ada cara-cara tersendiri kan. Setuju. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tadi aku highlightnya seru banget. Ketika kita lagi ngomong dikacangin, klien biasanya suka gini kan ya Mas Uta, woro-woro aja, ramein aja. Apa yang mau diramein, penontonnya gak ada yang mau ikut rame. Mas Uta boleh kasih tahu dulu dong ke teman-teman yang udah join pada hari ini, yang udah live streamingan juga. Selama ini berkiprah di dunia public speaking, bisa dapat license sebagai mentor dan lain-lain, itu gimana nih selama ini? Kok bisa sampai di titik ini gitu? Oke, ini mau cerita versi panjang atau versi singkat nih? Kalau panjang bisa sampai subuh soalnya. Waduh, takut banget sampai subuh gue di sini kedinginan, say. Boleh versi singkat deh. Oke, jadi berawal dulu Uta itu memang pesantren ya, 6 tahun di pesantren dan udah tertarik dengan dunia bicara. Dan dulu juga waktu di pesantren sering diutus lomba, kayak misalkan lomba pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun debat bahasa Inggris. Dan pernah juga menjuarai di tingkat nasional, juara 1 kan. Keren. Nah dari situ muncul keberanian, wah kayaknya gue emang tertarik nih buat di bidang public speaking. Dan kalau orang kan ditunjuk ngomong takut ya, gue kalau ditunjuk ngomong malah ketagihan gitu. Kayak mana nih panggung nih, gak ada panggung nih, gak ada mikrofon nih gitu. Banci panggung, Syai, hitungannya ya. Tapi penting gak public speaking sejak saat itu menurut Mas Uta? Penting banget kan. Dan apalagi dulu gue kan latar belakangan kayak disuruh, udah lo jadi ustadz aja, jago ngomong gitu kan. Padahal menurut gue public speaking itu bukan persoalan profesi lo apa gitu. Betul. Tapi itu bagian dari separuh hidup kita. Betul, karena apapun itu harus komunikasi. Pacaran aja harus komunikasi. Betul banget. Iya kan. Tapi selama ini yang paling kepake dari dunia public speaking memudahkan lo, Mas Uta, tuh dari bagian mana? Yang paling memudahkan itu semenjak mulai di dunia perkuliahan dan waktu gue mulai bikin ini ya, konten-konten ya. Kan gue kan mikir kalau seandainya semakin pandemi tuh orang-orang banyak menghabiskan waktu untuk di dunia virtual dong. Setuju. Mereka menghabiskan waktu di sosial media. Akhirnya gue mikir bahwa wah ini momentum pas nih buat gue bagian ilmu gue. Sedangkan gue itu dulu sebelum pandemi lebih tertarik di dunia sosial, bertemu dengan
orang, pengabdian begitu kan, ataupun di komunitas organisasi. Tapi karena pandemi kan otomatis kita ngedekem aja nih di rumah. Bener. Ruang lingkupnya terbatas untuk ke dunia luar gitu ya. Betul. Jadi kayak gregetan gitu. Yang biasanya nih mana nih panggung, ada panggung nih gitu kan. Ya udah akhirnya kita cari panggung sendiri di sosial media dan sampai sekarang gak nyangka bisa besar dari akun yang dibangun. Wih, gitu. keren banget. Jadi sebenarnya kalau ngomongin off air nggak cuma melulu seputar panggung real life aja. Yes. Dari media sosial juga bisa gitu. Betul banget. Tadi ke-trigger gara-gara pernyataan Mas Uta yang ngomong, emang nggak tahu rasanya ketika lagi nge-MC terus dikacangin sama penontonnya. Biar audiens tuh nangkep kita, biar audiens tuh denger apa yang kita omongin tuh caranya menurut Mas Uta tuh gimana? Menurut gue sih simple ya. Sebenarnya coba kita posisikan seperti audiensnya. Oke. Nah, audiens itu paling gak suka kalau pembicara gimana sih? Pertama, ngebaca teks banget. Benar. Ya kan? Nah, berarti kalau kita tampil, usahakan jangan terlalu menggunakan teknik yang manuskrip gitu, membaca PPT, tapi lebih coba improve gitu ya. Improvisasi kita kembangkan dari poin per poin sehingga kita bisa sederhanakan dari penyampaian kita dan audiens bisa lebih nangkep nih. Oke. Sama yang kedua sih, yang paling penting supaya audiens gak bosen, audiens itu paling suka kita bangun dengan imajinasi. Oke. Jadi kayak kasih aja contoh-contoh yang relatable dari teori-teori kita. Nanti mereka akan berpikir bahwa oh iya ya gue kayak gini ya. Oh iya ya ternyata bener ya. Akhirnya dia ngerasa bahwa materi yang kita sampaikan itu penting. Bener. Dan akhirnya membekas sampai di kehidupan yang nanti. Bener. Harus ada theater of mind-nya sendiri gitu ya Mas Uta ya. Berarti paling sering berarti juga sering nge-mentorin anak-anak sekolah dan lain-lain dong? Atau biasanya belajar aja lewat ngasih pelajaran lewat online atau gimana tuh Mas Uta? Kalau untuk sekarang ini lagi apa? Lagi banyak diundang ya di kampus senasional. Alhamdulillah sih untuk sejauh ini udah dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa 200 lebih kampus. Keren. Gitu. Pokoknya awal pandemi itu bener-bener ngebawa banget sih sama isi di beberapa instansi kayak Badan Pengawas Pemilu, lalu juga di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, yang padahal notabene Uta sendiri kan masih muda banget kan, masih di umur 22 tahun. Wih, keren. Tapi di situ Uta pengen membuktikan bahwa ketika kita ada kemauan, ada keinginan, bicara tentang skill itu bukan bicara tentang usia. Bener. Karena skill itu harus diasah terus, jadi nggak memandang usia ya maksudnya. Betul. Nih, Aisyah pengen penasaran banget. Selama ini so far yang akhirnya ujung-ujungnya pasti kan duit ya, menghasilkan duit, menjadi mata pencaharian juga. Struggle-nya dari awal banget nih, dari yang awalnya ibaratnya nggak ada penghasilannya sama sekali sampai sekarang bisa menghidupi lah ya ibaratnya. Menghidupi apa nih? Menghidupi lifestyle. Belum punya keluarga, Menghidupi lifestyle. Cicilan, pay letter, tongkrongan. Di Jakarta nongkrong mahal loh, say. Gengsinya sih yang mahal. Gengsinya mahal, bener itu. Gimana tuh caranya? Dari awalnya struggle-nya dibayar berapa dulu sampai atau apa ada cerita sedih gitu nggak? Ntar dikasih background sedih soalnya di sini. Oke, siap ya. Jika aku menjadi kali Asa. Yang paling penting siapin tisu aja sih. Nggak usah lebay. Oh bukan berita bencana, nggak usah tisu. Oke, siap. Jadi dulu itu kita waktu awal-awal MC memang cukup 5M aja sebenarnya. Oh 5, makasih, maaf. Makasih mas, makasih, maaf merepotkan. beneran 5, masa gak ada nasi kotaknya dikit sih sama teh pucuk? Nah, nasi kotak mah ada, itu juga sisaan. Oh ya Allah. Tapi yang paling penting sih di sini ini ya, menjalani dengan enjoy sih menurut gue gitu. Dan memang proses yang paling sedih itu diremehkan sih pasti. Dan gue yakin gak hanya tentang public speaking aja, tapi juga orang-orang yang sampai saat ini berjuang di berbagai bidang passionnya pasti awal diremehin. Terus juga waktu awal gue bikin konten di Instagram itu banyak teman-teman gue sendiri yang unfollow gitu, sampai gue bingung, ini gue salah apa sih? Gue kan bagian manfaat ya konten ya di Instagram, tapi kok banyak banget yang justru nggak suka. Tapi gue semakin paham bahwa oh ternyata lingkungan itu sangat mempengaruhi ke diri kita ya. Dan ternyata kita fokus ke orang yang support aja gitu, support system kita. Berapa total unfollowers pada saat lagi aktif-aktifnya bikin konten? Awal-awal itu gue kan berawal dari 2000 followers ya, terus akhirnya sampai beberapa ya, sekitar hampir puluhan sampai ratusan gitu. Ada yang unfollow, terus juga banyak, ada juga beberapa yang DM kayak Utang lo ngapain sih bikin konten, lo emang udah jago gitu kan. Tapi gue selalu memahami bahwa ya udah, ketika lo punya peran di situ ya bagiin aja, karena pasti banyak orang lain di luar sana yang butuh peran diri lo gitu menurut gue. Setuju banget. Jadi jangan sampai gara-gara, karena menurut gue bakal ada orang yang bilang
suka dan bakal ada juga selamanya bilang nggak suka gitu. Pasti. Iya kan? Lo dan lo juga sering kan? Bener-bener, gue sih nggak ngonten, cuman banyak aja yang nggak suka. Nggak ngonten aja yang banyak yang nggak suka. Sukanya kenapa nih? Gak sukanya nih? Biasalah, karena kalau diomongin takut saya banyak yang nonton, kayak 5 juta orang ini yang nonton. Ih, serem. Ini, tapi kalau Mas Uta sendiri, Mas, ya Allah, kayak suami istri gue sama dia. Kalau lo sendiri sebenarnya tak lebih latihan terus atau gimana? Latihannya reguler atau tetap ya setiap hari gue harus praktis mau nggak mau gitu? Oke, menurut gue ketika untuk gue dan mungkin lo semua yang nonton ya di sini, ketika mau ngelatih public speaking, yang paling penting itu kita harus tahu kebutuhan kita apa. Karena meskipun kita banyak repetisi latihan, tapi itu nggak menjawab kebutuhan lo. Iya, akan sulit lo tahu tolak ukurnya ada di mana buat lo menentukan keberhasilan itu. Gitu. Jadi lo harus tahu dulu kira-kira kebutuhan lo ini buat ningkatin skillnya di apanya dulu sih, apakah di lancar ngomongnya dulu, atau mungkin lo pengen di pembicaraan efektifnya, pembicara menariknya atau apa, begitu ya. Baru dari situ lo lakuin latihan-latihan yang bisa lo pelajarin di berbagai pelatihan. Gitu. Pertanyaan yang paling sering muncul dari anak-anak kampus, anak-anak SMA tentang public speaking tuh biasanya apa? Gugup. Ini pertanyaan sejuta umat ya. Hampir kayak gue live Instagram, ngisi webinar, itu pasti ada pertanyaan gugup, gemeteran, nafas berat, mual-mual. Kayak berasa dokter gue jadinya. Kalau ngisi webinar nih ya kayak kalau ngisi webinar ya, pasti ada, Kak, saya tuh mau tampil suka gemeteran, suka mual-mual, suka nafas berat, suka panas dingin. Ini gue dokter apa trainer sih gitu. Tapi wajar gak sih gugup? Gak apa-apa gak kalau ada orang gugup gitu sebenarnya? Gak apa-apa, gak dosa juga sih. Jangan ngomongin dosa dan pahala dong. Oke, siap. Sebenarnya kalau gugup itu menurut gua itu adalah hal yang normal ya, bahkan bukan menurut gua, karena kondisi emosional kita ini tertekan dengan keadaan yang kita hadapi, dan itu sifat alami, nggak bisa lo hilangkan, tapi hanya bisa lo kendalikan. Setuju. Itu kuncinya. Setuju. Terus pengendaliannya tuh paling oke apa? Air, tanah, udara, atau api? Itu beda. Avatar. Aduh, thank you. Terima kasih Gayung bersambut. Yang di studio gak ada yang nyambutin tadi gue. Gak ada avatar kayak lo dikit situ ngobrol. Terus gimana cara biar mengendalikan gugupnya itu? Menurut gue yang paling penting adalah titik utamanya di pikiran kita. Karena segala apapun yang kita hadapi itu akan direspon tubuh melalui pikiran dulu. Bagaimana kita menanggapinya. Kalau pikiran kita udah kurang tepat menanggapi itu, maka yang akan ada kecemasan, tidak percaya diri, dan juga nanti lo akan merasakan gugup di situ. Contoh misalkan nih case-nya ya, lo jadi MC nih, terus lo berhadapan di situ ada pejabat. Kalau pikiran lo udah salah, aduh ada pejabat nih, gue takut nih, nanti gue nggak sesuai ekspektasi. Nah kalau kurang tepat, yang ada bumerang buat diri kita. Jadi kita terlalu menghabiskan waktu untuk memikirkan itu. Tapi kalau lo mikir bahwa, oh iya, di sini kan peran gue jadi MC, seharusnya gue yang mimpin acara. Berarti peran gue yang paling tinggi di sini, dan gue yang harus ngebangun acara. Jadi tergantung dari mindset sih menurut gue. Setuju. Ini kalau ngomongin MC seru karena harus ada, sebelum kita kenal sama audiensnya, kita harus tahu dulu nih audiensnya kayak gimana. Dan ada momen-momen dimana kita harus ice breaking, yang which agak sedikit effort ya. Ice breaking kalau dari pandangan lo sendiri itu gimana tuh Mas Uta? Ice artinya es ya? Iya. Waduh, gak ditranslatein Google Translate kali ya. Ice, gimana caranya mencairkan suasana? Kalau mencairkan hati si dia sih gue udah gak bisa ya. Aduh, ini lama-lama jadi sesi curhat nih, bukan public speaking nih. Oke. Kalau menurut gue ketika kita mau ngebangun suasana ice breaking, kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Kenapa kita sering banget dikacangin pas tampil? Karena kita nggak kenal audiensnya siapa. Jadi jokes kita tuh nggak masuk ke mereka. Dan yang paling penting sih menurut gue ketika lo mau ngejokes, ya jadi diri lo sendiri aja, be yourself. Karena ketika lo ngeluarin ngejokes, lo nggak bisa ngikutin orang lain. Bener. Dan yang terakhir, timing itu harus tahu. Lo di timing yang mana sih buat mainin ice breaking itu. Dan ini yang paling gue pakai ya, yang paling gue pakai buat ice breaking paling mudah itu pantun sama singkatan lucu. Mungkin gue contohin sekarang. Boleh. Mungkin kalau gue biasanya kan suka di pantun perkenalan ya. Kalau gue jadi pembicara apapun gue selalu pakai pantun. Terus audiens selalu jawab cakep begitu. Ataupun kalau gue MC lamaran. Contoh misalkan, pagi hari pergi sama cita-cita kan cakep. Gue bagian cakep ya. Cakep. Ulang ya. Iya, ulang. Oke, pagi hari pergi sama cita-cita. Cakep. Siangnya pergi sama Syahrini. Cakep. Perkenalin, gua Bang Uta. Cakep lagi ya itu ya. Cakep.
Pembicara keren hari ini. Nah, Weh, ini kan otomatis itu kan simple tapi kayak ngebangun kan. Iya, jadi at least orang notice juga, oh ini Bang Uta nih. Yang suka gitu, pantun, yang suka pantun. gitu. Oke. Kalau singkatan mungkin boleh diajarin dong kayak yang lagi nonton. Singkatan apa yang biasa lo keluarkan biar orang tuh inget sama lo gitu. Biasanya kalau gue jadi pembicara begini. Kan biasanya kalau jadi pembicara weekend ya, Iya. gue selalu bilang, oke teman-teman semua, biasanya di weekend ini paling enak tuh rebahan, selimutan di atas kasur. Tapi rebahan kali ini bukan rebahan yang biasanya. Rebahan kali ini adalah revolusi perubahan. Waduh. Nah, itu Betul, dia contohnya. keren banget, cocok nih udah jadi ketua RT. Waduh bukan. Lurah dong. Lurah. Wah, cuma dikit doang bedanya. Ini tadi kan lo sempat nyinggung seputar pandemi 2 tahun terakhir off air hilang. Otomatis MC, acara live show dan segala macam semuanya bertransisi. Mediumnya jadi media sosial gitu ibaratnya. Perbedaannya lebih enak ketika MC online atau offline? Kalau menurut gue offline dia. Kenapa? Offline. Karena kalau online tuh capek banget ya, lo capek hati, capek pikiran, capek imajinasi. Kayak lo tuh harus ngebayangin di hadapan lo tuh banyak orang. Apalagi kalau seandainya audiensnya tuh pada off cam, itu kan kayak gue harus ekstra banget gimana nih muter otak biar mereka pada aktif gitu kan. Aduh itu parah sih kalau online. Cuman ya enaknya kalau online itu lo cukup pakai atasan aja bisa. Bawahnya lo bebas. Padahal kadang gue bangun tidur nih suruh jadi MC ya udah pakai di bawahnya celana pendek, atasnya jas sama meja gitu. Agak kliennya boleh tolong sambil nonton ya. Ini gimana nih talentnya nih bawahnya nggak pakai celana tuh gimana ya konsepnya ya Mas. Cuman merasa bahwa dunia public speaking itu bisa lumayan menghidupi, at least pay most of the bills gitu nggak dari Mas Uta sendiri? Iya betul banget. Bisa banget. Berarti 70% penghasilan misalnya dari dunia public speaking itu. Iya benar karena kan gue sendiri kan gak hanya terfokus content creator kan, tapi juga di training, lalu juga jadi MC juga. Dan misalkan kalau seandainya beberapa instansi ngundang buat in-house training gitu sih. Oke, jadi lumayan. Jadi kalau di luar sana mungkin ada yang nanya, sebenarnya bisa nggak sih nyari duit dari modal ngomong tuh bisa bener? Banget dong, banget. Berasa ya. Tapi sempat diragukan nggak sama keluarga? Sempet sih gimana? awal karena kan dulu kan jujur ya kayak orang tua tuh pengen banget gue tuh pengen jadi kayak tokoh masyarakat, jadi ustadz gitu. Jadi cuman ustadz. kan gue merasa bahwa buat berbagi kebaikan tuh nggak harus jadi tokoh agama loh, kayak lo jadi siapapun lo bisa berbuat kebaikan di situ. Yang akhirnya di situ gue kan fokus bikin konten kan. Awal-awal bikin konten waktu belum dapat income, di situ orang tuh sempat kayak marah atau nyinggung, Uta di kamarmu lu ngapain sih gitu. Padahal itu gue bikin konten karena orang tua belum nyadar tentang pekerjaan konten creator, dulu kan belum ada. Iya ya kan? bener. Dan orang tua tuh nyuruh udah bantuin dong di warung gitu kan, karena orang tua gue kan buka usaha nasi padang kan gitu. Tapi di situ ya udah akhirnya gue ngejelasin baik-baik, meskipun perlahan orang tua juga mulai paham ya. Dan ketika gue udah mulai dapat income, gue bagi beberapa persenan. Baru di situ orang tuh bingung, ini dari mana Nita nih? Gitu. Waduh, baru ngepet ya Syai dikiranya ya Syai. Ternyata dari situ baru sadar bahwa baru public sadar. speaking. Nah baru orang tua sadar, dan apalagi gue kan juga sering bikin konten. Orang tua gue ternyata tiba-tiba bikin Instagram kan lewat tuh di timeline-nya, kok ada Uta gitu. Baru udah di situ orang tua, oh ya udah berarti anak gue ya udah kayak gini deh, nggak apa-apa ya gitu. Oh gitu. Akhirnya setelah menghasilkan baru di approve gitu lah ya di-approve. ibaratnya ya. Keren. Cuman berarti udah naik turun dari awalnya orang tua nggak support sampai akhirnya orang tua support, udah banyak dong naik turunnya, upside down-nya. Iya betul. Apa aja, ada nggak kegagalan yang spesifik yang kayaknya Mas Uta ingat banget? Kalau kegagalan sebenarnya nggak ada ya. Menurut gue bukan kegagalan sih, artinya kesempatan kita buat nyoba lagi gitu. Kalau kita ngartiin kegagalan tuh seakan-akan kita buat kesempatan berikutnya tuh kecil. Karena kita kayak merasa nggak pantas. Tapi kalau wah gue harus ada kesempatan coba lagi gitu. Paling yang sering gue hadapin itu ya awal-awal bikin konten, karena waktu dulu gue bikin konten kan dari tahun 2020 sampai di tahun 2022. Nah di 2021 sekitar 1,5 tahun itu followers gue tuh cuma nambah 3.000 doang. Dari 2.000 sampai 5.000 doang. Oke, gitu. jadi maksudnya nggak naik improvementnya. Nggak naik, tapi gue di situ konsisten, kayak gue kuat aja karena gue punya big way tersendiri kan. Akhirnya tanpa disangka-sangka ada satu konten yang nge-boom banget, langsung naik 10k. Nah dari 10k sampai 100k itu nggak 3 bulan malah. Kayak gue merasa bersyukur bahwa oh ya ternyata semua itu akan datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat.
Keren. Makanya tandanya berarti harus pelan-pelan gitu. Iya. Harus tahu step-stepnya gimana. Kalau Yes. untuk content creator mungkin di luar sana yang sekarang masih stuck banget nih, gue nggak tahu nih harus dibawa kemana nih kontennya dan segala macam gitu. Ada tipsnya nggak? Kalau menurut gue yang pertama lo harus evaluasi dulu. Heeh. Mungkin di konten lo aja yang belum bisa menarik perhatian banyak audiens. Atau yang kedua, bisa jadi di situ konten lo belum tahu arahnya kemana gitu. Jadi audiens lo masih luas. Karena semakin spesifik konten lo, maka semakin tahu lo audiensnya siapa. Dan ketika I see. semakin tahu ya value lo semakin kuat. Bener. Karena lo ngerasa gak sih kayak sekarang di TikTok orang-orang asal pengen viral aja Setuju, gitu. setuju. Kayak dia menghalalkan segala cara supaya viral, ikutin tren-tren. Karena ngikutin tren tuh nggak akan ada habisnya gitu menurut gue. Jadi lo harus temukan nilai lo di situ apa sehingga nanti orang lain akan kenal diri lo. Betul. Kalau tadi gue udah sempat nanya ke Mas Uta gimana caranya biar nggak demam panggung. Itu kan tips lo buat orang lain. Kalau lo sendiri misalnya lagi disuruh naik ke atas panggung, tiba-tiba ngerasa aduh kayaknya gue agak nggak siap nih, gimana? Apa yang lo lakuin? Ada nggak hal-hal spesifik gitu? Meditasi kayaknya. Wah, repot. Bawa karpet juga repot, say. Nggak meditasi dong. Gini. Nggak repot. Kalau di umum nggak bisa meditasi. Apa? Kalau gue biasanya, kalau dalam teknik public speaking ya, itu disebutnya teknik penjangkaran. Jadi Oke. kayak kita melakukan satu hal yang ngebangun vibes positif ke diri kita untuk ngebalikin mood dan hal-hal yang sekiranya bikin hancur perasaan kita gitu. Ya hancur perasaannya. Keras banget bahasanya. Geisha kali ya. Nah, itu salah satunya lo lakuin kayak atur pernafasan itu ngebantu banget buat ngerelaksasi. Terus juga yang kedua, gue dengerin lagu-lagu semangat biasanya kayak ngebalikin mood. Atau biasanya pakai parfum, itu kan wangi itu kayak fresh gitu loh. Oh, iya, nah iya, itu bener. beberapa kayak meditasi-meditasi yang gue lakukan. Lagu semangat tuh kayak Via Valen gitu-gitu ya. Bukan, Spesifik. cakrakan. Waduh, kekasih bayangan. Itu gue baru dapat insight baru nih, pakai parfum bener juga karena baunya jadi fresh gitu ya. Iya, Jadi betul afirmasi gitu. Kayak lo abis dari jalan kan bau matahari atau Bener-bener. Bau logam. bau logam. Bau batu Iya, bara. bau batu bara kayak buat ngembalikin itu kan, jadi butuh Bener. banget yang namanya buat ngembalikin mood dengan fresh itu dong tadi. Atau Bener, enggak, bener. biasanya kalau gue sih meditasi lainnya kayak jalan di panggungnya sebentar, kayak ngerasain vibes-nya dulu gitu. Oh kayak gini ya, baru nanti situ akan lebih kebangun. Oh oke. Kalau kita ngomongin ininya deh, eksekusinya. Ketika sudah di panggung, intonasi, artikulasi dan lain-lain itu kan harus diatur gitu ya. Mengatur intonasi ngomong yang enak biar lawan bicara kita tuh enak, gimana sih menurut lo Mas Uta? Ya menurut gue yang paling penting lo harus paham pesan lo apa. Simpelnya itu aja. Pesan sama suasana yang lo mau bangun apa sih. Kayak contohnya misalkan gini, gue punya satu kata aku nih, aku. Ketika gue ngebangun perasaan begini, aku. Nah itu lo nyampein berarti intonasi gue dalam apa tuh tadi? Semangat. Tapi kalau Seneng. aku, Sedih. nah. Oh gitu. Tapi kalau aku, Diputusin. nah iya. Kenapa yang berubahan itu ya? Nah itu contoh-contohnya sih. Dan paling penting lo harus tahu buat penekanan kata ada di mana. Oh, oke. Gitu. Contoh misalkan kayak gue memperkenalkan diri nih. Halo, perkenalkan nama saya Uta ya kan. Misalkan gue mau tekankan kata di perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Uta. Oh tapi ternyata gue mau di sayanya. Halo, perkenalkan saya Uta. Oh oke. Gitu. Jadi bedanya di situ ya, Syai. Yes, betul. Oke. Tadi kalau aku seneng gimana? Aku. Kalau aku kecewa, Aku. kalau Eike itu apa tuh? Nah itu Taman Lawang. Bagus banget. Nah, ini lucu, intonasi udah, terus juga tadi gimana biar nggak demam panggung juga udah. Terus pertanyaannya kalau gesture, irama tubuh, Widih. tangan itu gimana tuh anaknya? Ada bedanya nggak kalau nge-MC lamaran? Kalau Mas Uta sendiri ada yang nge-MC lamaran, kalau lagi jadi mentor gerakan-gerakan tubuhnya tuh beda gitu. Kalau menurut gue lo harus tahu suasana apa di situ dan tujuan bicara lo apa. Semakin formal acaranya tidak perlu terlalu banyak gerak menurut gue. Oke. Dan yang paling penting itu nggak over sama nggak pasif sih ya. Oh iya. Dan ini FYI aja, ada beberapa bahasa tubuh yang harus kita hindari. Dan ini yang sering terjadi gue lihat ketika beberapa orang presentasi kayak masukin tangan ke kantong gitu kan, tangan di belakang, atau enggak ngelipet tangan di dada Atau gitu. gini. Ini apa nih? Angkat tangan, polisi kalau itu. Menyerah dong. Menyerah, angkat tangan. Atau tolak pinggang gitu. Jadi banyak gestur-gestur yang sebenarnya sering kita lakukan yang padahal itu justru
memberi kesan negatif. Benerin kesannya bosan gitu ibaratnya. Betul. Kan nggak mungkin juga tiba-tiba lagi kayak gini koprol gitu kan heboh, Shay. Atau kayang gitu kan nggak mungkin. Aduh, ngambil ujian praktek, namanya ngambil nilai. Tapi ini Mas Uta boleh, dari tadi seru banget nih ngomongin, insightful banget. Aku sih lebih ngebahas pengen ke kontennya sendiri, karena di luar sana mungkin juga ada yang lagi belajar public speaking terus mencari seeking for your content, terus abis itu ngelihat bahwa ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Intinya deh untuk generasi millennials di luar sana, apa yang paling penting ketika memang ingin mengejar karir di dunia public speaking menurut lo? Menurut gue yang paling penting adalah kepercayaan diri yang ada dalam diri kita, gitu. Terkadang yang membuat diri kita takut itu bukan bagaimana audiens yang menanggapinya, tapi pikiran kita lah yang terlalu berlebihan untuk bisa menghadapinya. Jadi pesan dari gue, bukan public speakingnya yang susah, tapi mindset kita aja yang nggak mau diubah. Wow, Itu keren. the golden quotes. Waduh, keren. Catat ya nanti ya. Catat ya. Catat karena nanti bisa dapat voucher ya. Mata duitan ya kamu ya, mata duitan ya, Say. Thank you so much Mas Uta. Mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan lagi nggak untuk anak-anak muda di luar sana mungkin yang masih belum tersampaikan gitu? Oke, pesan-pesan dari gua, dan mungkin ini bukan pesan-pesan terakhir ya. Nauzubillahi min dzalik, Say. Jangan. Tapi ini pesan-pesan untuk penyemangat lo semua. Ketika lo mau melakukan sesuatu, maka lo bisa memulainya. Karena tidak perlu menunggu sempurna untuk bisa memulai, tapi cukup kamu memulai agar kesempurnaan itu datang dengan sendirinya. Wih, Gitu ya. gokil, keren. Harus banget dipraktekin, dari semua ilmu-ilmunya bisa ditonton terus dipelajari juga tentunya. Sampai ketemu ya Mas Uta ya. Udah Mau lagi kita buat sesi berikutnya kayaknya ya. bakal ada episode kedua ya. Ada, nanti kita buat part keduanya ya, Shay. Bahasnya bukan public speaking tapi Public Enemy. Bukan. bahasnya rumah tangga orang aja. Oh, Jangan, nggak Jangan. boleh. Enggak, karena kalau ngomongin yang dari tadi ini seru banget. Nanti kita siapa tahu bakal ada episode berikutnya. Yes, dari betul. podcast Partai Perindo tentunya. Dan relate banget dari yang Mas Uta obrolin tadi. Ini berkaitan sama campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia. Karena apa? Movement yang Partai Perindo lagi jalani yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif, bacalek di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Cara daftarnya gampang banget. Untuk detailnya bisa langsung kunjungin website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal ngumumin 3 pemenangnya pada minggu depan di Instagram @partaiperindo. Tapi ingat, harus follow dulu Instagramnya dan jangan lupa di like dan juga komen. Thank you so much Mas Uta for your time. Terima kasih banyak dan semoga bisa berkesempatan di Amin. podcast berikutnya. Mungkin kita tutup dengan pantun juga kali. Enggak, boleh silakan. Boleh, kita tutup spesial hari ini dengan pantun ya, Syah. Silakan pantun spesial dari Mas Uta. Oke, bentar mikir dulu 1 menit. 1 menit. Wah, lama. Enggak. Oke, udah selesai. Udah selesai. Oke. Sok. Jalan-jalan ke Pulau Komodo. Cakep. Jalan-jalannya bareng si Nyonya. Cakep. Terima kasih untuk podcast Perindo Cakep. yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Asik. Thank you so much juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Tentunya selalu sebarkan salam dari kamu untuk Indonesia. Aisyah Latifah pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.
oleh Erindo.